Worth it nggak sih dari Sony Xz3 upgrade ke Sony Xperia One? Kalau kata gua sih. Selamat datang di channel Titiko. Di sebelah kiri saya ini adalah Sony Xperia One. Di sebelah kanan saya ini adalah Sony Xz3. Di video kali ini saya akan compare kedua handphone ini. Karena saya yakin pasti banyak banget yang penasaran apakah worth it untuk upgrade dari Sony Xz3 ke Sony Xperia One ini. Oke, sekarang kita lihat harga dari kedua handphone ini. Sony Xperia One dijual dari harga 4 jutaan sampai 5 jutaan. Sedangkan Sony Xz3 ini dijual dari angka 1,8 juta sampai 1,9 juta. Selisih harganya berarti 2 kali lipat lebih, guys. Jadi Sony Xperia One ini bisa mendapatkan Sony Xz3 2 biji dan masih ada kembalian duit lagi. Sekarang kita coba lihat desain dari kedua handphone ini. Untuk desainnya ini sangat berbeda sekali, guys. Untuk desain kotaknya sih masih Sony banget. Cuman di sini karena ada aspek rasio yang sangat berbeda sekali, yaitu di Sony Xperia One yang sudah 21:9, sedangkan di Sony Xz3 masih 19,5 banding 9, makanya memiliki perbedaan, guys. Karena rasionya 21:9, makanya Sony Xperia One menjadi sangat panjang sekali dan menjadi sangat langsing di sini. Untuk pinggiran layarnya, sekarang di Sony Xperia One tidak mengadopsi 3D curve seperti yang ada di Sony Xz3. Dan ini adalah tampak atas dari kedua handphone ini. Ini adalah tampak kanan dari kedua handphone ini. Ini adalah tampak bawah dari kedua handphone ini. Dan ini adalah tampak kiri dari kedua handphone ini. Untuk ketebalannya ketika saya lihat di GSM Arena lebih tipis di Sony Xperia One. Tetapi ketika dilihat kayak begini, malah kelihatan lebih tebal di Sony Xperia One. Untuk desain tampak belakangnya seperti ini. Untuk peletakan kamera masih di tengah. Cuma sekarang di Sony Xperia One kameranya sudah ada 3 biji, guys. Jadi kalau untuk masalah desain keduanya masih sangat cakep, guys. Untuk beratnya Sony Xperia One di 188 gram. Sedangkan di Sony Xz3 beratnya di 197 gram. Lebih berat Sony Xz3 ya, tetapi ketika saya pegang begini hampir tidak berasa untuk perbedaan beratnya. Sekarang kita akan lihat display dari kedua handphone ini. Sebelum compare, saya mau kasih lihat settingan display dari kedua handphone ini. Untuk image quality-nya, keduanya saya setel di standar mode aja. Sebenarnya di Sony Xperia One ada creator mode. Cuman karena di Sony Xz3 tidak ada fitur itu, makanya kita samakan saja keduanya di standar mode. Dan juga standar mode adalah settingan bawaan pabrik dari kedua handphone ini. Untuk white balance ya, keduanya saya setelnya di tengah ya, sama-sama di standar atau medium. Untuk auto brightness-nya akan saya matiin dan keduanya akan saya fullin ke 100%. Kalau dari sini sih cukup kelihatan ya di Sony Xperia One kelihatan lebih kuning. Mungkin karena efek ini ada shadow tipis, guys. Sekarang kita coba buka Instagram menggunakan kedua handphone ini. Kalau posisinya kayak gini agak bingung ya, karena di Sony Xperia One ada shadow tipis, guys. Apakah itu faktor yang mempengaruhi layarnya menjadi cukup kuning di Sony Xperia One ini? Kita akan coba lihat warnanya. Kalau posisinya kayak gini sih, saya masih lebih condong ke Sony Xz3 ya, guys ya. Kayaknya ini pengaruh dari shadownya ini. Di sini untuk hitamnya lebih hitam di Sony Xz3 loh, dan untuk warnanya lebih keluar di Sony Xz3. Jadi untuk masalah displaynya ini masih tanda tanya, guys. Dan juga untuk terangnya juga kelihatan lebih terang di Sony Xz3, dan untuk kualitas warnanya juga kelihatan lebih bagus di Sony Xz3. Apakah ini gara-gara shadow tipisnya ini bisa mempengaruhi segitu jauhnya? Bahkan untuk ketajamannya kalau yang saya lihat di sini lebih tajam di Sony Xz3. Aduh, sayang banget saya dapatnya yang shadow ya, guys. Aduh, saya jadi sedih ini. Jadi masalah display ini masih tanda tanya banget. Dan kita akan coba buka video YouTube menggunakan kedua handphone ini. Seperti biasa kita akan putar video Will Smith karena di sini banyak karakter kulitnya. Kalau posisi kereta ini saya masih condong ke Sony Xz3. Kalau di sini yang saya lihat sih, aduh, kenapa kelihatannya lebih tajam di Sony Xz3 ya, guys? Ya kan bisa teman-teman lihat. Bahkan untuk warnanya di sini lebih enak dilihat di Sony Xz3. Apakah karena gara-gara shadownya itu bikin sehancur ini? Saya benar-benar galau banget. Ketika saya menyalakan creator mode, nah di sini sangat berubah total, guys, untuk warna kulitnya. Menjadi lebih bagus di Sony Xperia One untuk warna kulitnya. Tuh.
Untuk yang sekarang saya putarnya keduanya settingan displaynya kalau Sony Xperia One di Creator Mode, sedangkan di Sony XT3 di Professional Mode untuk settingan displaynya. Dan ketika Sony XT3 disetel ke Professional Mode, warna kulitnya menjadi lebih bagus guys. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman kalau pengen nonton video di Sony, setelnya ke Professional Mode di Sony XT3, sedangkan di Sony Xperia One setelnya di Creator Mode. Karena warnanya menjadi berubah total guys. Di sini menjadi sangat natural untuk warna kulitnya. Kayak lebih hidup gitu untuk warna kulitnya. Jadi kalau posisinya kayak gini, untuk displaynya masih lebih bagusan Sony XT3. Dengan tanda kutip karena Sony Xperia One saya agak shadow tipis. Apakah itu faktor yang mempengaruhi kekalahan display dari Sony Xperia One ini? Ini menjadi tanda tanya banget. Dan sekarang kita akan tes kualitas speaker dari kedua handphone ini. Saya akan mulai dari Sony Xperia One dulu. Wow. Perbedaannya dari powernya jauh banget ya. Saya jadi bingung nih, apakah speaker Sony Xperia One saya error atau gimana? Kalau posisinya kayak gini ya speakernya bagusan Sony XZ3 guys. Sekarang kita coba speed test menggunakan kedua handphone ini. Kita akan coba buka aplikasi ringan dulu. Ini saya sejajarin dulu biar gampang pencetnya guys. Pertama kita coba buka Tokopedia. 1, 2, 3. Lebih cepat di Sony Xperia One. Kita coba buka Shopee. 1, 2, 3. Sekarang kita coba buka Facebook. 1, 2, 3. Beda tipis tapi lebih cepat Sony Xperia One. Sekarang kita coba buka Instagram. 1, 2, 3. Lebih cepat Sony Xperia One. Dan sekarang kita coba buka PUBG Mobile. 1, 2, 3. Kalau kayak gini sih kayaknya Sony Xperia One ya. Karena chipsetnya kan berbeda guys. Satu generasi Snapdragon 855 dengan Snapdragon 845. Ini masih bengong di sini guys. Saya ulang saja ya. Dan kita coba buka Mobile Legend. 1, 2, 3. Nah. Oke. Lumayan ngebut banget ya. Ketika buka aplikasi berat. Selisihnya lumayan banget guys. Jadi kalau untuk masalah speed test ya tidak usah diragukan lagi. Perbedaan chipset satu generasi ya pasti ada peningkatan yang cukup lumayan signifikan guys. Bagaimana dengan hasil foto dari kedua handphone ini? Apakah peningkatannya juga cukup tinggi? Kemarin pas saya tes foto, waduh saya cukup kaget guys dengan hasilnya. Untuk foto yang pertama ini bisa teman-teman lihat untuk langitnya
lebih biruan sedikit di Sony XZ3. Dan juga teman-teman untuk terpalnya itu situ juga lebih biruan sedikit di Sony XZ3. Cukup kaget ya. Di sini sih kalau foto yang ini saya lebih pilih Sony XZ3. Untuk yang foto kedua ini, nah di sini lebih unggul di Sony Xperia One. Untuk langitnya dia lebih detail. Jadi untuk dynamic range-nya lebih bagus di Sony Xperia One. Foto yang ini juga sama posisinya. Untuk dynamic range-nya lebih bagus di Sony Xperia One dan juga dia lebih terang di sini. Begitu juga dengan foto yang ini masih sama, dynamic range-nya masih lebih bagus di Sony Xperia One. Jadi peningkatan kamera ada guys. Ketika tes foto dynamic range kayak foto-foto langit lebih bagus di Sony Xperia One. Ketika saya coba tes zoom, ini saya tes zoom 8 kali guys. Karena Sony XZ3 mentoknya di 8 kali zoom. Dan di sini cukup kelihatan untuk ketajamannya lebih bagus di Sony Xperia One. Tetapi ketika tes foto daun di sini yang saya lihat hampir sama guys. Mirip-mirip untuk kualitas warna dan kualitas ketajamannya. Untuk foto yang daun ini juga sama, untuk warnanya beda-beda tipis. Cuma di pucuknya aja tuh ya warna putihnya agak beda. Di Sony Xperia One lebih putih. Ketika di Alfamart ini saya coba tes foto, di sini bisa teman-teman lihat juga kualitasnya mirip-mirip guys. Peningkatannya ketika tes foto daun atau objek-objek di dalam ruangan itu peningkatannya beda-beda tipis. Tetapi kalau di foto yang agak sedikit gelap di sini bisa teman-teman lihat. Nah, kalau di sini peningkatannya cukup lumayan. Jadi dari warna NMAX-nya putihnya ini lebih oke di Sony Xperia One. Lalu untuk perekaman videonya keduanya saya tes di 4K 30 fps dan bisa teman-teman lihat untuk hasilnya seperti ini. Keduanya saya pegang pakai tangan saja dan saya jalannya santai. Untuk kualitasnya bagaimana, untuk kestabilannya bagaimana. Kalau saya lihat dari sini sih keduanya cukup stabil banget. Keren banget ini. Kita coba sorot daun ini. Mantap. Jadi ini generasi sebelumnya dengan generasi terbaru ya, Sony XZ3 dengan Xperia One. Tetapi selisih harganya cukup jauh loh guys. Di hampir 2 kali lipat untuk selisih harganya. Kita coba langit. Oke, mantap banget. Jadi kesimpulannya untuk kameranya peningkatan Sony Xperia One ada tapi sedikit guys. Peningkatannya itu ketika tes foto langit itu dia lebih bagus dynamic range-nya, dan juga ketika foto di dalam ruangan atau di tempat yang agak minim cahaya di Sony Xperia One dia lebih bagus. Tetapi kalau di posisi pencahayaan yang cukup ketika foto objek beda-beda tipis dengan Sony XZ3. Dan juga untuk perekaman video 4K 30 fps nya itu beda-beda tipis guys. Kalau yang saya lihat hampir tidak ada perbedaan. Bagaimana dengan battery life dari kedua handphone ini? Kalau yang saya rasakan keduanya beda-beda tipis juga guys. Jadi untuk standby-nya itu bisa kadang-kadang kuat di 24 jam, kadang-kadang dia tidak bisa sampai di situ. Dan juga untuk screen on time-nya juga kurang lebih sama di kisaran 4 jam. Kalau screen on time makin tinggi ya standby-nya makin tipis. Beda-beda tipis untuk battery life dari kedua handphone ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Seperti di awal yang saya bilang, apakah worth it untuk upgrade dari Sony XZ3 ke Sony Xperia One? Kalau kata saya agak kurang worth it guys. Pertama dari sisi harganya itu selisihnya cukup jauh, 1:2 guys, dan masih kembalian loh. Untuk peningkatan kualitas display, kalau di video ini karena ada efek shadow tipis, jadi saya tidak bisa memastikan apakah peningkatannya banyak atau tidak. Jadi kalau untuk masalah display ini saya anggap tidak valid saja di sini karena ada shadow tipis di Sony Xperia One saya. Untuk speakernya, nah di sini untuk speakernya kenceng banget loh di Sony XZ3. Tidak tahu kenapa di Sony Xperia One saya speakernya tidak begitu kenceng. Lalu untuk peningkatan kameranya itu tipis, tidak banyak banget untuk peningkatan kameranya. Peningkatannya hanya ketika tes foto langit di dynamic range-nya itu lebih oke sedikit. Untuk battery life-nya ya juga sama kondisinya, beda-beda tipis guys. Makanya saya simpulkan
kurang worth it. Karena poin yang utamanya adalah selisih harga yang sangat jauh guys. Segini aja perbandingan dari kedua handphone ini. Kedua handphone yang sangat keren banget, Sony Xperia One dengan Sony XZ3 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.